Shalom. 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 Ayo di belakang maju ya anak-anak. Ayo maju. Yang di depan masih banyak. Syukur Bapak karena hari ini Engkau sudah berikan kesehatan bagi kami, perlindungan atas kami, sehingga kami boleh kembali ke pagi ini Tuhan. Kami akan mengucap syukur karena kami beri terbaik bagi Engkau dan puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan pakai berdiri, kita akan mengatakan hanya Engkau yang mengandalkan, hanya satu-satu Tuhan yang kita andalkan. Haleluya Yesus. Percaya engkau
ada kesempatan untuk bersaksi. Kalau persilakan. Tidak ada ya? Tetapi puji Tuhan, sungguh Tuhan mempesona. Tuhan itu sangat terpesona ya. Buat kita melihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Makanya kalau kita memuji Tuhan itu jangan separuh-separuh, semua full. Ayo lanjut. Ayo mari kita berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Supaya kami yang akan memberi yang terbaik bagi Ibu Tuhan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi-Mu yang beri. Kami percaya Kau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan sudah juga ada mengucap syukur. Amin. Amin. Allah sanggup. Apa yang
Yesus sukacita kita. Yesus yang membuat hati kita sukacita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang luar biasa. Glory Jesus. Yesus sukacitaku.
kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah kami orang yang berdosa. Pada saat sore hari ini kami berkumpul Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu ini kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran. Saat kami mendengar firman, biarlah firman ini yang akan memperlengkapi kami untuk kami dapat menjadi umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa berbuat apa yang layak dan berkenan kepada-Mu. Tuhan, buat kami terus percaya, beriman terus hanya kepada-Mu. Dan tundukkanlah hati dan pikiran kami di bawah otoritas firman-Mu. Bukalah pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Bukalah hati kami untuk kami dapat memperhatikan setiap ajaran-Mu. Dan beri kami kemampuan untuk kami dapat menyimpan dengan lemah lembut firman kebenaran yang Kau tanamkan dalam hati kami. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman, saya ada satu permintaan. Bapak Ibu, bagian di belakang bangkit berdiri, terus agak maju ke depan lagi di sini. Ayo, saya tunggu. Sebelum Bapak Ibu bangkit berdiri dan maju, saya tidak akan memulai tak deket maiki disini, ya. Mari silakan Bapak Ibu maju ke depan. Mari, saya tunggu. Saya tunggu. Saya tidak akan mulai. Beneran saya tidak akan mulai, ya. Ya, oke. Turun kabeh ya. Belajar taat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu, pada saat sore hari ini saya akan menyampaikan satu tema, perjuangan iman. Apa Bapak Ibu? Perjuangan iman. Nah, kita akan sama-sama membaca dari kitab Injil dan kitab para Rasul. Nanti yang pertama kita buka dari Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai yang ke-30. Jika sudah mendapatkan, kita akan baca ganti bergantian. Saya ayat 22, Bapak Ibu ayat yang ke-23-nya, dan terus sampai di ayat 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika ada orang menatap dan telah menutup itu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah pintu. Dan dia akan jawab berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi dia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana datang. Nyalakan aku mereka sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang datang dari timur, barat, utara, selatan, mereka berkumpul makan
menjadi orang yang terakhir. Nah, kita lanjut ke Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita baca ini terkait dengan keselamatan dan iman, ya. Bapak Ibu, hampir semua gereja itu mengajarkan demikian. Asalkan percaya kepada Yesus, maka ia diselamatkan. Ya, asalkan percaya kepada Yesus, maka ia diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah, ya, asalkan percaya Yesus, ia pasti akan diselamatkan. Nah, bahkan Bapak Ibu, ada kelompok yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Nah, itu biasanya disingkat dengan OSAS. One saved, saved for all. Sekali selamat, tetap selamat. Nah, Bapak Ibu, ajaran OSAS atau ajaran semacam ini itu menyiratkan seolah-olah begini. Sekali percaya, tetap akan terus percaya selamanya. Jadi dengan kata lain, sekali orang itu percaya kepada Kristus, ia tidak akan pernah bisa murtad katanya dari iman kepercayaannya, karena Allah menjaganya. Nah, gitu ya. Sekali percaya, tetap terus percaya selamanya. Gak mungkin bisa murtad, karena Allah menjaga orang itu dari kemurtadan. Nah, karena percayanya sekali percaya tetap untuk selamanya, maka otomatis keselamatannya sekali selamat tetap untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu, tanpa disadari, ajaran keselamatan atau ajaran iman semacam ini itu menimbulkan satu prasangka sebetulnya. Prasangka apa? Bahwa keselamatan dalam Kristus itu hal yang gampang. Keselamatan dalam Kristus itu hal yang mudah. Tidak perlu melibatkan perjuangan iman di dalamnya, karena kata kuncinya asalkan percaya Yesus, maka kamu diselamatkan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin kaget gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin tanya gini, loh Pak, bukankah Rasul Paulus tadi di Roma 10 ya, ayat 9 sampai 10 kan memang mengajarkan ke kita kalau mengaku Yesus Tuhan, percaya dalam hati kepada Kristus akan diselamatkan. Nah, ini kan bukankah berarti memang keselamatan itu hal yang mudah? Kenapa kok Bapak seolah meragukan? Nah, mungkin kalau ada yang bertanya begitu ya. Ya, saya akan menjawab gampang saja Bapak Ibu. Ya, memang benar, keselamatan itu, kalau seseorang yang mau diselamatkan itu memang dengan mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saya juga punya keyakinan Yesus juga bukan tanpa alasan mengajarkan agar kita perlu berjuang dalam iman dalam konteks keselamatan. Saya ulangi, saya percaya bahwa orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Saya percaya. Tetapi kita harus melihat, Yesus pun mengatakan ketika ditanya, Tuhan, berapa banyak yang diselamatkan? Dia nggak menjawab 10, 11, 12, enggak. Dia langsung menjawab, berjuanglah melalui pintu yang sesungguhnya. Saya yakin Yesus waktu ngomong begini dalam konteks keselamatan itu bukan tanpa alasan. Jadi percaya Yesus, mengaku Yesus Tuhan diselamatkan, betul. Tetapi keselamatan itu perlu melibatkan yang namanya berjuang melalui pintu yang sesat. Karena Yesus waktu berkata berjuanglah melalui pintu yang sesat itu adalah jawaban ketika dia ditanya soal keselamatan. Berapa banyak Tuhan yang diselamatkan? Dia nggak jawab jumlah. Dia langsung bilang, berjuang saja melalui pintu yang sesat. Banyak orang berusaha, tetapi tidak dapat. Berarti kesimpulannya, kemungkinannya memang tidak banyak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa memang betul
sebagai Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan diselamatkan, ya. Tetapi Alkitab tidak mengatakan itu titik, tidak. Yesus mengatakan yang lain, ketika engkau selesai percaya kepadaku, ada satu perjalanan yang harus kita lalui hingga nanti Yesus datang kedua kali. Apa itu? Perjalanan perjuangan iman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini ada 3 poin penting bagi kita yang mau serius di dalam menjalani iman. Ya, saya beri istilah 3M. Nah, ya. M yang pertama, memiliki iman yang benar. Apa Bapak Ibu yang pertama? Memiliki iman yang benar. Apa sih Pak maksudnya memiliki iman yang benar ini? Begini Bapak Ibu, berbicara tentang soal Yesus. Ini saya betul-betul harus pastikan semua Bapak Ibu yang hadir di sini satu pikiran, satu ajaran, dan satu iman kepada Yesus yang akan saya jelaskan. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ajaran gereja, para rasul dan para bapak gereja menyatakan, ini pertama-tama yang harus kita sepakati dulu bersama, bahwa Yesus itu adalah Sang Firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Saya ulangi ya, bahwa Yesus itu adalah siapa Bapak Ibu? Sang Firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sampai di sini Bapak Ibu sepakat dengan saya? Sepakat. Amin ya. Nah, nanti kalau meskipun tidak sepakat gak bisa ngacung Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tidak setuju, tidak bisa Pak ya. Nah, sekarang saya jelaskan apa maksudnya. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa Allah Bapa itu satu. Amin Bapak Ibu ya. Allah Bapa yang kita sembah itu Esa. Amin. Nah, Allah Bapa yang satu, Allah Bapa yang Esa itu di dalam dirinya berdiam firman. Berdiam apa? Sang firman. Saya ulang. Allah Bapa kita satu. Allah Bapa kita itu Esa. Nah, Allah Bapa kita yang Esa dan satu itu di dalam dirinya memiliki atau berdiam Sang Firman yang Esa pula. Karena Allahnya satu, firman-Nya pasti juga Sepakat sampai ini Bapak Ibu? Amin. Nah, tak sedetik pun Sang Firman itu terpisah atau terbagi dari Sang Allah Bapa. Tidak pernah. Ya sama seperti kata-kata kita ini kan nggak pernah terpisah dari kita, kok. Betul ya? Karena kalau terpisah kita ini bisu, Bapak Ibu. Iya kan? Tak satu pun, tak sedetik pun perkataan kita ini terpisah dari kita. Demikian pun juga dengan perkataan Sang Allah Bapa. Sang Firman itu. Sang Firman itu tak terpisah dan tak terbagi dari Sang Bapa, melainkan berdiam satu di dalam diri Sang Bapa tanpa bercampur dalam kesatuan hakikat ilahinya. Karena Sang Firman itu berdiamnya di dalam diri Bapa, satu dalam kesatuan hakikat ilahi, maka itu Yohanes bilang Firman itu adalah Allah. Kenapa Firman adalah Allah? Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang karena Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, bersama-samanya gimana? Di samping, kiri kanan? Tidak. Kembali ke rumus awal. Firman itu berdiam di dalam diri. Sampai sini Bapak Ibu paham? Paham ya? Pas paham tahu ngantuk letak Bapak Ibu ya. Jangan sampai gitu ini ya. Nah, jadi saya terus satu persatu. Ya, sekali lagi ya, saya ulangi ini harus sepakat ini, karena ini poin pertama, M yang pertama, memiliki iman yang benar. Saya ulangi ya, Allah Bapa itu apa Bapak Ibu? Satu. Karena Allah Bapa itu satu, maka Firman yang berdiam di dalam diri Sang Bapa juga pasti satu. Esa. Firman Allah dan Allah itu sendiri atau Sang Bapa tak sedetik pun terpisah. Betul ya? Firman itu berdiam di dalam diri Allah dalam kesatuan ilahi. Karena itu Firman disebut Allah. Amin ya? Nah, sekarang Firman
dia menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kodrat keilahiannya, dia tidak lepas. Ya, karena dia adalah Allah, pasti kodratnya ilahi, sudah otomatis itu Bapak Ibu, ya kan? Pada waktu dia menjadi manusia, firman ini menjadi manusia, dia tidak membuang kodrat ilahinya, enggak. Nah terus gimana? Pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap bersama dengan kodrat ilahinya, lalu dia mengambil kodrat tambahan. Apa kodrat tambahannya? Yaitu kodrat manusia kita. Sehingga Kristus itu satu pribadi dengan dua kodrat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Inilah Kristus yang kita percaya. Inilah yang kata Petrus, Yesus yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kamu diselamatkan. Karena kenapa saya perlu menjelaskan demikian Bapak Ibu? Karena banyak sekali kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat, banyak Yesus yang lain. Ini hati-hati. Ke gerejanya ke gereja Kristen, yang khotbah di mimbar memang betul pendeta, tetapi menyampaikan Yesusnya yang lain dari Yesus yang saya jelaskan ke Bapak Ibu tadi. Karena kalau kita kembali ke Rasul, kita kembali ke ajaran para bapak gereja, Yesus yang disampaikan oleh mereka semua itu seperti Yesus yang baru saja saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Tetapi zaman semakin berkembang, ajaran kekristenan yang nyeleneh dan macam-macam juga semakin berkembang. Sehingga meskipun gereja tersebut menyebut nama Yesus, jangan buru-buru Bapak Ibu amin. Meskipun mereka menyebut Yesus adalah Tuhan dan sebagainya, tetapi kalau Yesusnya tidak seperti yang diajarkan Rasul dan para bapak gereja, jangan diaminkan. Contoh, berapa banyak sih kita punya pola pikir begini? Kalau kita berdoa, kita doanya gini. Di kami berdoa Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya seperti ini? Ayo. Tak ulangi ya. Setelah kita doa macam-macam, terus penutupnya begini. Kami mengalaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya kasih tahu, format seperti ini bukanlah Yesus yang diajarkan para rasul dan para bapak gereja. Hati-hati, Bapak Ibu. Apakah ini nggak menyebut Yesus? Menyebut Yesus. Apakah orang yang menyebut semacam ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Sangat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena bukti kalimatnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berarti percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apakah hanya percaya Yesus sebagai Tuhan semacam ini cukup? Tidak cukup. Karena kalau Yesusnya itu beda dengan yang diajarkan para rasul, Rasul Paulus pernah mengatakan apa? Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami para rasul beritakan, terkutuklah dia. Meskipun tokoh yang dibicarakan sama-sama namanya Yesus. Hati-hati Bapak Ibu. Ada juga lagi ajaran yang baru-baru ini santer sekali di YouTube dan didebati oleh semua tokoh-tokoh pendeta Injil. Menganggap bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa yang sempurna. Dia tidak setara katanya dengan Allah. Dia bahkan hamba Tuhan ini tidak terima kalau Yesus itu dianggap setara dengan Allah. Tidak terima. Dia justru percaya bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa yang didiami oleh Allah.
Sehingga dia bilang, Bapak Ibu, juru selamat itu bukan Yesus. Juru selamat itu adalah Allah Bapa. Yang menginisiatifkan keselamatan itu Bapa, bukan Yesus. Tapi Yesus itu pelaku keselamatannya. Jadi baik Bapa maupun Yesus itu menyelamatkan orang ramai-ramai. Apakah hamba Tuhan ini tidak menyampaikan nama Yesus? Menyampaikan nama Yesus. Apakah hamba Tuhan ini tidak memuliakan Yesus? Menurut versi dia, memuliakan Yesus. Tetapi Yesus yang diberitakan mengarahkan umat itu justru memiliki iman yang menyimpang. Nah, kalau imannya sudah salah, maka segala yang dihidupi sesaleh apapun dia hidup, maka kesalehan itu tidak akan ada artinya. Nah, sebaik apapun ia hidup, maka tidak akan ada artinya. Contoh paling terdekat, saudara di seberang kita percaya juga tokoh yang serupa dengan kita. Betul ya? Isa Al-Masih, betul ya? Tapi apakah Bapak Ibu mau mengatakan bahwa Yesusnya sama dengan kita? Apakah kita mau mengatakan itu? Tidak ada yang berani, toh? Kenapa? Karena memang Yesusnya memang sudah berbeda. Nah, demikian juga dalam kekristenan ini perlu hati-hati bahwa Yesus, saya ulangi lagi, adalah Sang Firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dialah Sang Firman yang berdiam di dalam diri Allah Bapa yang Esa, maka dia juga Esa pula. Firman ini adalah Allah itu. Dan ketika Firman ini turun menjadi manusia, dia tidak menanggalkan, dia tidak melepas, dia tidak membuang kodrat ilahinya, tidak. Tapi dia ketika turun dalam kodrat ilahinya, dia mengambil kodrat tambahan, yaitu kodrat apa tadi? Manusia. Lalu kodrat manusia dan kodrat ilahi itu disatukannya di dalam pribadinya. Sehingga kita percaya Yesus itu satu pribadi, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Inilah Yesus yang kata Petrus diberikan kepada manusia dan olehnya kamu diselamatkan. Tapi kalau Yesusnya lain, meskipun menyebut-nyebut Yesus sebagai Tuhan, belum tentu Bapak Ibu diselamatkan. Makanya tadi Yesus di ayat-ayat bawahnya di Lukas bilang apa? Nanti ada saatnya di mana Yesus akan menutup pintu, lalu kamu akan mengetuk-ngetuk pintu. Yesus bilang, siapa kamu? Loh, aku ini orang yang pernah makan dan minum di hadapanmu. Betul ya? Bahkan kami pun juga mendengar engkau mengajar di kota-kota kami. Apa dengan kata lain? Ini tiap hari orang yang dengar khotbah, orang yang dengar firman, tetapi ternyata salah percaya. Nah, ini hati-hati. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu berjuang di dalam iman, pastikan dulu kita memiliki M yang pertama. Apa Bapak Ibu? Memiliki iman yang benar. Nah, sekarang nanti dicek ya, imannya benar atau tidak. Karena kalau sampai salah, percuma Bapak Ibu. Ya. Nah, baru yang kedua, kalau M yang pertama sudah lolos, maka M yang kedua artinya mempertahankan iman yang benar. Apa Bapak Ibu? Mempertahankan iman yang benar. Kalau yang M pertama tadi apa? Memiliki iman yang benar. Kalau sudah benar, sekarang M yang kedua, mempertahankan iman yang benar. Percaya Yesus itu tidak sekali setelah kita mau percaya, kita bertobat lalu selesai. Tidak. Setelah Bapak Ibu percaya kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang disebut di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Orang yang percaya pada Yesus ini disebut orang-orang di dalam Kristus. Lah, kenapa kita ini disebut orang di dalam Kristus? Karena kita telah mengenakan Kristus dalam baptisan. Coba kita lihat Galatia 3 ayat yang ke-24. Galatia 3 ayat 24.
3 ayat yang ke-24, nanti lanjut terus ke bawah ya. Galatia 3, saya juga buka dari punya saya aja. Galatia 3 ayat yang terlalu panjang. Coba kita ganti saja ke ayat yang ke-26. Nah, coba kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa Bapak Ibu? Iman di dalam Yesus Kristus. Coba kasih tahu sebelahnya. Kamu adalah anak Allah karena iman dalam Yesus. Bapak adalah anak Allah karena iman dalam Yesus. Gak ada yang ngajak ngomong. Ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita semua beriman pada Yesus. Amin. Imannya betul benar. Yesusnya mesti benar. Gak mesti ngomong Yesus terus mesti benar. Ya. Jadi kita asumsinya ketika Paulus mengatakan ini, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Yesusnya seperti yang nomor poin 1 tadi. Ya. Tidak titik. Lanjut ayat 27. Kenapa kita disebut seperti ayat 26? Karena kamu semua yang beriman tadi, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Makanya format orang bertobat itu kan selalu begitu. Orang itu disuruh bertobat, percaya, lalu tidak lanjut, selanjutnya apa pasti? Baptisan, kan begitu urut-urutan. Kenapa ya? Karena supaya ini mengenakan Kristus. Kalau cuma percaya tanpa baptisan, belum penuh keselamatannya. Makanya kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Maka pertanyaannya, kok bisa kita itu disebut anak-anak Allah karena iman? Ya karena kita yang beriman tadi, kita dibaptis. Maka kita mengenakan Kristus, baru jadi anak Allah. Nah Bapak Ibu, apa arti daripada mengenakan Kristus? Arti daripada mengenakan Kristus itu sama saja artinya disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Apa sih arti disatukan dengan kematian Kristus? Artinya sama seperti dulu Kristus itu mati untuk dosa, maka kalau kita satu dengan kematiannya, kita pun juga harus mati bagi dosa kita. Jangan lagi buat dosa. Kayak kira-kira gitu Bapak Ibu. Disatukan dengan kebangkitan Kristus, apa artinya? Kalau dulu Kristus sudah bangkit dari kematian, tidak mati lagi. Dia tidak menebus dosa lagi karena penebusannya di kayu salib cukup sekali untuk selamat. Nah lalu waktu dia bangkit, hidupnya adalah bagi apa? Nah kalau kita satu dengan kebangkitan Kristus, maka kita juga hidup bagi Allah dalam hidup yang baru. Itu arti mengenakan Kristus. Sebagaimana Kristus mati untuk dosa, kalau kita satu dengan kematiannya, kita juga mati bagi dosa. Kalau kita satu dengan kebangkitannya, kalau dia bangkit tidak mati lagi karena hidupnya bagi Allah, maka kalau kita satu dengan kebangkitannya, kita pun juga hidup bagi Allah dalam hidup. Tapi mengenakan Kristus tidak berhenti sampai di sini. Mengenakan Kristus itu juga berbicara kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Nah ini sih gak bisa menyimpang Bapak Ibu. Mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Coba kita buka Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Coba ya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berapa banyak di antara kita suka dengan kalimat ini? Biasanya kan, aku ingin mengenal Dia, mengenal kebangkitannya, terus dititik. Nah, itu ya.
Aku ingin kenal Tuhan, gitu kan Bapak Ibu ya. Aku ingin kenal kehendaknya. Nah, biasanya kan gitu. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Apalagi kalau lagu ini kan akeh ya Bapak Ibu ya. Kuasa kebangkitannya. Iblis dikalahkan karena kuasa kebangkitannya. Wis titik. Padahal Paulus sudah titik. Dan persekutuan dalam penderitaan. Kita harus ingat, yang kita kenakan ini Kristus. Kalau Kristusnya menderita, mosok kita akan menderita. Nah, ini yang tidak kita sukai. Ini perjuangan imannya. Siapa di antara kita yang mungkin punya keluarga yang bukan Kristen? Kalau kita di tengah-tengah mereka, iman kita dinyek. Nah, ayo. Ya, iman kita dinyek. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu ya, ditanyain oleh saudara-saudara saya. Dia bilang, "Kak, Maria itu kan manusia ya. Apa bener? Mosok Maria itu mengandung Tuhan? Mosok Tuhan itu diperanakan sama manusia? Berarti kan tingkatannya lebih tinggian Maria ketimbang Yesus." Wah, iya kan? Dinyek terus Bapak Ibu. Lah ketika Bapak Ibu mendapat gempuran, hinaan, tekanan, susah ibadah misalkan, kita mau beribadah tiba-tiba disegel, kan banyak tuh di YouTube seperti itu, ya kan? Orang Kristen jadi apa? Ibadahnya di teras, sudah di teras masih diganggu lagi dengan pengeras suara. Orang-orang Kristen dari gereja Koptik yang di Mesir ditangkap sama orang-orang teroris, dipakai baju orange, bukan di mana KPK ya, disuruh duduk di pinggir pantai itu, lalu pisau sudah di leher, 7 orang. Disuruh menyangkal iman, mereka nggak mau. Akhirnya mereka digorok. Bapak Ibu, setelah beriman, ini yang harus kita hadapi. Mempertahankan iman yang benar itu yang sulit. Masa ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan? Betul. Coba kita buka ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Ayatnya yang ke, bentar ya, ayat yang kedua. Nah ini coba perhatikan kalimatnya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ada amin? Amin. Tapi gak titik, koma, asal. Apa Bapak Ibu? Asal. Tahu lagi ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Coba katakan, oleh Injil itu aku diselamatkan. Coba 1, 2, 3. Oleh Injil itu aku diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Berarti kalau meninggalkan itu, apa yang diselamatkan? Percaya Yesus, mengaku Yesus Tuhan, diselamatkan. Amin. Nah tapi kalau Injilnya tidak kita pegang teguh, apa iya? Makanya oleh Injil itu aku diselamatkan asal aku teguh berpegang padanya. Kenapa? Karena orang-orang yang telah mengenakan Kristus, sebagaimana Kristus menderita, kita pun juga mendapat persekutuan dalam penderitaan. Ini perjuangan iman. Makanya Yesus bilang apa? Berjuanglah melalui pintu yang sesak. Mempertahankan iman itu pintu sesak itu. Banyak orang berusaha melaluinya tapi nggak dapat. Kenapa? Karena ketika ditekan imannya, dia lebih memilih mundur saja. Nggak mau terus. Kalau Bapak Ibu baca gereja mula-mula, itu tidak seenak kita ibadah Bapak Ibu. Kita sudah punya gereja dengan fasilitas lengkap. Ini kakak kakak bahasa menunggu sama YouTube, gitu. Iya kan? Dikasih AC, dikasih musik.
Ya kadang nek teko ibadah mut-mutan. Kalau dulu orang mau ibadah itu susah. Mau ibadah ada tentara Romawi Kristen mesti bunuh. Dulu orang-orang Kristen itu ditangkap oleh kaisar, dijadikan lampu jalan. Loh kok iso Pak? Apa keenak pinggir jalan gawa lampu? Tutup Bapak Ibu. Dibakar. Ditaruh di pinggir-pinggir jalan, diikat di jerami-jeraminya diobong, akhirnya sepanjang jalan itu ada lampu jalan. Siapa itu yang menjadi arangnya? Tubuhnya orang Kristen. Orang Kristen yang lainnya yang ketangkep, yang lainnya dia nggak mau dibakar semua, dimasukkan kemana? Di arena pertarungan gladiator. Biasanya kalau gladiator kan manusia sama manusia, betul ya? Tapi ini enggak. Manusia ditarungkan sama singa. Singanya yang tidak dikasih makan 3-4 hari. Ayo. Coba latihan mungkin ke taman safari dulu ya. Ini Bapak Ibu, bayangkan di hadapan singa. Mereka masih bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Apa? Gunung batuku dan bagianku. Apa Bapak Ibu? Tetaplah Allah selama-lamanya. Saya yakin pada waktu mereka diikat juga sama. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bisa berkata begitu? Ini perjalanan iman. Setelah percaya Yesus, nggak titik. Asal kita teguh berpegang kepadanya, kamu diselamatkan oleh Injil itu. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, M yang terakhir. Kalau tadi sudah mempertahankan iman yang benar, maka M yang terakhir menghidupi iman yang benar. Yang pertama tadi Bapak Ibu, memiliki iman yang benar. Kalau sudah punya, yang kedua mempertahankan iman yang benar. Nah, iman yang dipertahankan juga harus dihidupi, kan gitu? Ya kan? Menghidupi iman yang benar. Bapak Ibu, Kristus itu menjadi manusia hanya untuk satu tujuan. Apa? Supaya di dalam Dia kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi Kristus yang adalah Sang Firman menjadi manusia, dia turun tangga begini untuk mengambil kodrat manusia kita, supaya kita yang manusia naik mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu artinya serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3:18, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita apa Bapak Ibu? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Berubah makin lama serupa dengan gambar Allah. Siapa gambar Allah itu? Tuhan Yesus Kristus. Perubahan menjadi serupa dengan Kristus itulah keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan itu bukan hanya berbicara Bapak Ibu masuk surga, itu agama lain. Bagi Kristen, keselamatan yang sejati itu justru adalah keserupaan dengan Sang Kristus. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Sang Kristus butuh yang namanya apa Bapak Ibu? Perjuangan. Perjuangan apa yang Bapak maksud? Perjuangan menapaki jalan salib. Coba kita buka Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi
lagi bukan cuma mempertahankan imannya, tapi hidupi. Tapaki jalan salib itu. Jalan salib itu apa? Jalan salib itu adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mana ini Bapak Ibu? Betul nggak? Susah nggak? Mau bangun pagi sembahyang, mau doa. Duh, jam 4 ini mulai titik lah. Turun mana? Ya kan? Pas waktu bangun pagi ternyata terlambat, sudah mau kerja, mau berangkat ada aktivitas. Saya mau doa sih. Doa 10 menit. Sudah doa, sudah. Lah kok diluk, yang penting lagu sih. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Disuruh kita membaca firman Tuhan. Apa maknanya sekedar kitab imamat? Keturunan ini, waduh itu tuh anakku, itu tuh mikir ngomong dia ya. Nah kita berpikir yang lain. Kita ketika membaca Alkitab kita tidak mau menyukai dan memberi waktu untuk merenungkan. Ketika kita nggak sempat doa pagi, oke, pulang kerja, kesel luwe. Selesai makan, doanya selesai makan lah nanti sekalian. Jangan leye-leye, delok TikTok, Instagram, datang keterusan. Mayani dungo, ayo doa, wis sama. Dulu maneh. Ini waktu di jalan, Pak, ini apalagi ya Bapak Ibu ya. Saya ini bolak-balik mesti di jalan karena bawa kerja jalan, jemput istri, jemput anak lagi di daycare, nanti jalan pulang. Kadang kalau badan sudah capek melihat pengendara lain itu berkendara tidak dengan semestinya. Belok kanan saya neng kiri, belok kiri saya neng kanan. Belok gak jelas pasang lampu kelap-kelip, tak. Ini bisa raih gak jelas ini ya kan. Siapa yang jujur di sini? Ngelihat seperti itu, rasanya ini kepingin meso, bener Bapak Ibu? Ayo, jujur ya kan? Pendeta ini juga manusia. Rasanya ini kepingin meso, gak eling salib ini loh Bapak Ibu. Nggak eling menyalipkan daging hawa nafsu terus keprocot balik ke sini meso Bapak Ibu. Coba itu, gak gampang loh Bapak Ibu. Kayak tadi itu saya berangkat, udah naik mobil, sudah mulai agak kenceng kayak smooth, tiba-tiba di depan saya mbak-mbak yang naik sepeda motor tiba-tiba mengerem tidak memberi sen, tapi langsung belok ke kanan. Rasanya kita anak kepingin mencet cendela gitu, tapi ini saya sih, ampun, tolong kasihani orang yang berdosa. Terus Bapak Ibu di jalan itu namanya doa tidak berhenti. Kasihanilah aku Tuhan, ubahkan aku. Kenapa? Karena seringkali keberdosaan kita jatuh itu lebih banyak di jalan. Ayo. Kita akui Bapak Ibu, kita adalah manusia lemah. Tapi ingat satu, hidupi iman yang benar. Ayat yang lagi 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Lain, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Apa artinya? Berpuasa. Nah ini, aku melatih tubuhku. Kita kalau diet itu kuat nahan lapar. Tapi entah mengapa kalau puasa, tingkat kelaparan itu 2 kali lipat menaik. Itu gangguan hawa nafsu loh Bapak Ibu, jangan remehin. Itu gangguan dari keinginan daging berusaha membatalkan pemeliharaan rohani kita melalui puasa. Hati-hati. Tapi kita harus seperti ini, melatih tubuh menguasai seluruhnya. Tunduk, salib. Aku sedang beribadah di hadapan Tuhan, memelihara kerohanian dengan berpuasa dan berdoa. Kemana ini puasa pertama perlu biasanya Bapak Ibu. Puasa pertama dijalani untuk begini. Ya kalau
itu semaput ya nggak apa-apa buka. Tapi besok jangan berhenti. Waduh, kata aku beliau, nggak mungkin aku puasa lagi. Terus hari kedua nggak usah puasa. Jangan begitu. Latih tubuh kita, kuasai seluruhnya, puasa lagi. Jalan salib. Amin Bapak Ibu. Menghidupi iman itu. Jadi hari ini ada 3M. Memiliki iman yang benar. Lalu apa Bapak Ibu? Mempertahankan iman yang benar. Dan yang ketiga, menghidupi iman. Mari kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman yang telah berbicara kepada kami. Meteraikan firman dalam hati kami. Beri kami kemampuan untuk menyimpan dengan lemah lembut dalam hati kami senantiasa. Terima kasih Allah Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kita ya jangan kita ya seperti sore hari ini banyak yang tidak adil karena tidak mengerti bagaimana Tuhan itu yang sudah memberikan kita peringatan ya itu sudah diingatkan ya memiliki iman yang benar, mempertahankan iman yang benar ya menghidupi iman yang benar. Ya, kalau banyak yang tidak adil saat ini emak-emak ya, saatnya waktunya ini Tuhan sudah ya kalau kita baca di mana-mana berita itu sungguh mengerikan. Kalau kita tidak berjalan menuju Tuhan, itu kita akan melihat kita harus jalan yang sesat ini tidak apa-apa, tapi upahnya itu jangan sampai kita menutup itu. Aku tidak mengenal. Ya, jadi mari kita bersyukur. Sore hari ini kita yang sudah hadir diberikan pencerahan. Ayo kita lebih jalan, lebih rajin beribadah. Ya, terima kasih namanya Bapak Pimpinan kita yang sudah memberikan kita kekuatan. Ya, firman ini menjadi rema bagi kita semua. Jangan sampai kita ini bangun dan ibadah ala-ala yang memang jam 4 mungkin masih ngantuk ya itu untuk malam sore. Tadi sudah dijelaskan pada Bapak bagaimana kalau doa pagi ya di dalam sesuatu kita tetap dapat jemaat itu doa pagi di Tuhan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita dengar pengumuman monggo. Haleluya. Tuhan yang luar biasa ya. Mendidik kita, mengajar kita, menegur kita. Jadi seringnya firman Tuhan menegur. Tapi kadang kita nggak mau kita mendengar kita. Tapi kita bersyukur firman ini kita boleh semakin kuat, semakin teguh. Jadi mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena iman tanpa perbuatan mati. Kalau apa yang kita imani, kita lakukan, ada action yang baik. Mari kita hidupi apa yang sudah kita lakukan. Dan puji nama Tuhan, kita akan mendengar jadwal pelayanan untuk minggu ke depan. Yang pertama, doa pagi, tetap terus ada. Dari Senin sampai dengan Sabtu dimulai jam 4:30 pagi. Doanya terus ada walaupun ada pergumulan apapun, doa harus tetap ada. Kalau nggak ada
Kemudian untuk ibadah remaja hari Sabtu tanggal 2 September kita bersyukur kita sudah mulai masuk bulan September. Itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, masih diizinkan ibadahnya. Ibadah remaja Sabtu 2 September mulai jam 6 sore di tempat gereja. Mari remaja terus semangat, walaupun ada pergumulan, terus semangat untuk mengikuti Tuhan. Kemudian untuk minggu depan, hari Minggu tanggal 3 September itu ada sarapan pagi gratis. Sudah dimulai karena kemarin libur ya. Ada sarapan pagi gratis. Jadi yang bertugas pakai kaos biru. Kemudian untuk ibadah raya minggu depan tanggal 3 September dimulai jam 4 sore. WR-nya PDP Ibu Ari Suciati. Kemudian singernya di situ ada Ibu Amini, di situ ada PDP Ibu Yanti, dan di situ ada Ibu Yanti Adi. Pembicara BKM Bapak Robi. Kemudian disertai perjamuan kudus, karena setiap bulan minggu pertama pasti ada perjamuan kudus. Kita persiapkan untuk masuk perjamuan kudus. Kemudian aksar dan kolektannya Bapak dan Ibu Teguh. Seragamnya pakai seragam hitam putih. Khusus bertugas. Kemudian yang terakhir, jangan lupa bayar iuran sosial. Itu aja pengumumannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, situasi itulah pengumuman yang ada. Saya ingatkan saudara, ya ibadah mulai jam 4. Jadi harap saudara datang sebelum jam 4 supaya ya Tuhan sudah lagi kita menunjukkan siap memuji Tuhan tidak. Ya mari jangan kita usahakan ya pokok sebelum jam 4 kita sudah hadir dan mulai ibadah. Tuhan, kita akhiri pada saudara ini, kita bersyukur pada Tuhan, kita berterima kasih karena kita masih diberi kekuatan yang baru. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur pada Tuhan. Haleluya. dapat beribadah, memuji-Mu yang namamu, menikmati firman-Mu yang sungguh-sungguh, menegur, memperingati kami, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap memelihara iman kami,
Tuhan Yesus menghidupi iman dan memelihara iman kami yang tetap. Tuhan, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu yang kudus ini dengan sukacita. Kau pakai mereka baik GR singer, para pemain-pemain musik. Kau pakai mereka untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama-Mu. Kau berkati dalam apapun yang dikerjakannya, dalam studi, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong juga dan Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andika yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami supaya kami tetap tidak lengah, tidak kemalasan untuk beribadah, untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam segala pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada. Engkau pakai terus, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati rumah tangganya, apapun yang dikerjakannya Tuhan sudah memberkati. Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Berkati dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, juga studi bagian anak kami. Tuhan, mungkin juga hamba-Mu yang tidak sempat hadir sore hari ini, Kau memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati gereja kami Tuhan. Kau selalu berikan damai sejahtera, ketentraman, kedamaian. Singkirkan segala kuasa-kuasa jahat yang selalu merongrong, selalu mencobai kami. Tapi Engkau Allah lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga di gereja kami, gereja Ngagel. Semuanya Tuhan, dalam dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati bangsa dan negara kami, baik dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Kau lindungi negeri kami dalam tahun politik ini. Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan para pemimpin, presiden pengganti Bapak Jokowi, seorang presiden yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Selesai sudah Tuhan kami beribadah sore ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Melindungi kami baik yang jauh maupun dekat Tuhan Tuhan. Jauh dari segala mara bahaya malapetaka. Bahkan sampai di rumah dengan selamat dengan tidak pernah suatu pun. Kau kembalikan kami saat-saat terindah seperti sore hari, dengan tubuh kami yang tetap sehat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah segala berkat anugerah, rahmat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan kesembuhan yang datang daripada Allah, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai dalam setiap rumah tangga, pekerjaan, studi bagian anak kita, bahkan dalam pelayanan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan